masih di Selamat Pagi Bengkulu dengan tema kita pada pagi hari ini, berbagi peduli demi memberantas pandemi. Nah, kita akan berbincang-bincang nih mungkin dengan Pak Zaki dulu ya, selaku Ketua dari PWI Cabang Bengkulu. Nah, untuk PWI Cabang Bengkulu sendiri sudah ada berapa sih Pak di Provinsi Bengkulu? Ya, kita untuk PWI Provinsi Bengkulu ya, itu di setiap kabupaten ada ya, sekitar 6 kabupaten itu kita punya cabang di sana ya. Dan sekarang kita sudah beberapa bulan ini kita kan sudah membentuk PWI Peduli. Ya. PWI Peduli itu memang konsennya adalah mengambil bagian untuk melaksanakan tugas-tugas kemanusiaan. Salah satunya itu adalah partisipasi PWI ketika ada musibah-musibah seperti saat ini. Kemarin misalnya ada musibah banjir, misalnya itu kita ikut turut memberi bantuan bahan-bahan pokok. Nah sekarang untuk wabah COVID-19 ini juga kita sudah melakukan membagi-bagi bahan pokok, kemudian masker juga. Jadi misalnya kemarin di PWI Lebong misalnya, itu sudah turun bekerja sama dengan beberapa pihak di kabupaten, itu mereka sudah turun berpartisipasi membagikan masker dan logistik ya. Kemudian PWI di Kabupaten Kaur ya juga melakukan hal yang sama. Nah untuk kita di Kota Bengkulu sekarang juga kita sudah menghimpun donasi ya, yang dalam beberapa hari ini uang yang terkumpul dari donasi itu akan kita salurkan kepada mereka-mereka yang terkena dampak ya, yang betul-betul terkena dampak wabah COVID-19 ini. Jadi mereka yang betul-betul layak, yang kalau misalnya nggak dibantu mereka nggak makan, dan itu banyak gitu ya di Bengkulu gitu ya. Saya misalnya contoh aja teman, misalnya dia kerja di toko di Pasar Panorama, kemudian tokonya itu beberapa hari nggak buka ya toko itu. Jadi dia nggak kerja hari itu, dia nggak dapat uang hari itu. Jadi untuk makan dia sama anak-anaknya itu sangat mengharapkan sekali ada uluran atau bantuan dari para dermawan. Nah yang seperti inilah yang akan menjadi sasaran bantuan kita ya. Banyak orang-orang yang betul-betul terkena dampak gitu ya. Jadi sekarang ini kepedulian itu, kepedulian kita bersama seperti Mbak Ida Martanya adalah langsung kepada orang-orang yang terkena dampak gitu ya. Sangat banyak mereka yang terkena dampak itu, terutama khususnya mereka yang masyarakat menengah ke bawah, pedagang-pedagang sayur, kemudian yang buka usaha-usaha kecil, jualan warung-warung manusiaan kecil itu ya, mereka terkena dampak ya, tukang ojek, sopir angkot itu, mereka yang terkena dampak langsung. Nah kita berharap nanti kalau semuanya gotong royong, semuanya keroyokan, berbagai elemen di Provinsi Bengkulu ini itu sangat berarti sekali bagi mereka ya. Jadi itu sebenarnya yang menggagasi untuk donasi PWI Bengkulu Peduli tadi Pak ya. Dari permasalahan melihat masyarakat, kemudian tergeraklah untuk menggagas donasi PWI. Nah untuk sampai sekarang sudah ada berapa donasi yang dikumpulkan Pak? Ini kan penyalurnya ada yang secara tunai ya, dan ada juga yang lewat rekening. Jadi nanti begitu nanti di akhir nanti akan diumumkan secara terbuka ya jumlah donasi itu ya. Sekarang masih di bawah 10 juta ya. Tapi nanti berapa yang terkumpul nanti, tapi yang kita bantu itu enggak dalam bentuk uang ya, karena ada juga yang membantu bukan dalam bentuk uang, dalam bentuk barang. Jadi supaya seragam, nanti yang uang yang terhimpun itu nanti akan kita belikan bahan-bahan pokok dan kemudian kita paket-paketkan. Satu paket itu ada gula, ada beras, kemudian ada minyak sayur, ya, ada telur misalnya. Nah itu yang akan kita salurkan kepada orang-orang yang terkena dampak tadi. Oke, ini untuk sampai kapan membuka donasi ini Pak? Ini kita sudah 2 hari ya. Paling 2 hari ke depan lah masih kita buka ya. Setelah itu kita tutup dalam minggu ini, dan kemudian akhir pekan nanti akan kita salurkan. Oke, 2 hari lagi dan minggu depan akan disalurkan. Nah ini untuk pemirsa di rumah nih Pak, mungkin ingin berdonasi ke PWI Bengkulu, caranya gimana Pak? Ya bisa menghubungi kontak
kalau ada kenalan pengurus PWI ya misalnya bisa melalui teman-teman itu ya, atau bisa juga datang langsung ke kantor PWI di Jalan Pembangunan Padang Harapan ya, atau bisa juga transfer melalui rekening PWI di Bank Bengkulu ya. Oke, jadi Banyak siapapun yang punya kerabat, mungkin teman yang Iya. bekerja di PWI Cabang Bengkulu boleh mendonasikannya. Tapi ingat, pastikan terlebih dahulu memang bekerja di PWI Cabang Bengkulu ya Pak ya. Nantinya takut ada yang apa namanya? Yang menyalahgunakan untuk berdonasi ini nantinya kita salurkan ternyata untuk dirinya sendiri. Ini jangan sampai lah ya pemirsa ya, untuk berhati-hati. Nah kemudian untuk jurnalis sendiri Pak, menurut Bapak apakah perlu dari jurnalis atau rekan-rekan wartawan ini menggunakan APD Pak, alat perlindungan diri? Ya perlu, ya pasti perlu ya. Tentu mungkin tidak sama dengan seperti yang mereka yang di garda terdepan ya, seperti dokter atau para medis ya, yang APD-nya itu khusus mereka ya, dan harganya juga tidak murah ya. Tapi untuk wartawan ya yang kalau tetap mengikuti protap yang panduan peliputan yang disampaikan dari pusat ya, salah satunya itu juga mengutamakan kesehatan dan keselamatan diri di dalam melakukan peliputan ya, dan menggunakan alat-alat pelindung diri ketimbang misalnya mencari bahan berita. Karena biasanya begini ya, untuk mendapatkan bahan berita yang diproyeksikan kadang wartawan itu melakukan berbagai cara ya, tanpa memikirkan keselamatan dia sendiri. Nah untuk kondisi yang saat ini ya, sesuai dengan panduan yang dikeluarkan dari PW Pusat, kita mengimbau wartawan lebih mengutamakan kesehatan dan keselamatan diri di dalam melakukan peliputan ya. Jangan nekat ya. Nah salah satunya itu adalah mengikuti protokol kesehatan. Apa misalnya ya, kalau meliput di rumah sakit ya pakai masker lah ya, pakai masker. Kemudian apa protokol yang lain ya, ketika masuk ruangan misalnya cuci tangan dulu ya, keluar dari sana juga cuci tangan dulu ya. Kemudian jaga jarak dengan orang-orang sekitar. Nah itu protokol-protokol kesehatan yang harus dipatuhi oleh rekan-rekan wartawan di dalam melakukan peliputan. Oke, walaupun meliput tapi bukan berarti untuk mencelakakan diri sendiri Pak ya. Iya. Perlu juga memakai alat Karena pelindung gini ya, diri. itu sudah ada wartawan yang positif ya di Jakarta ya. Dan sudah ada yang sampai meninggal dunia. Nah, jadi itu menjadi pelajaran bagi kita. Minimal untuk memakai masker dan juga mencuci tangan sesering mungkin Pak ya, atau jika tidak ada air di sekitar wilayah untuk meliput bisa menggunakan hand sanitizer. Iya. Nah ini mungkin kita ke Mbak Indah Marta lagi Mbak, untuk menggagas 1000 masker untukmu sendiri. Bentuk maskernya seperti apa Mbak? Apakah memang masker seperti tenaga medis atau masker kain Mbak? Nah, tadi di awal sudah kita bahas ya, bahwasanya saat ini memang mencari masker kain, masker medis sangat sulit. Jadi kita bergerak untuk langsung membuat masker seperti ini supaya masyarakat bisa memakai ini dan juga bisa dicuci. Tapi memang ini harus dicuci terlebih dahulu supaya steril. Jadi kalau pakai ini keluar rumah, pulang dari luar harus langsung direndam lagi dengan deterjen, kalau bisa malah memakai air hangat. Benar. Supaya sterilisasinya terjaga. Oke. Ya. Jadi ini donasi yang nanti akan kita bagi-bagikan, dan ini banyak bentuknya karena ini datangnya dari berbagai donatur. Jadi selain dari penjahitku, juga ada dari beberapa penjahit lain yang donasinya langsung bentuk masker. Oke, jadi memang dalam bentuk masker Mbak ya, tapi sebelum digunakan mungkin nanti ada yang dibagikan oleh Mbak Ida Marta dan teman-temannya, harap dicuci terlebih dahulu sebelum memakai masker ini. Benar Karena sekali. ini masker kain. Betul Jangan sekali. sampai pemirsa di rumah langsung memakai, kita tidak tahu Mbak ya, habis sudah dijahit mungkin ada beberapa kotoran-kotoran seperti Benar itu. sekali. Jadi untuk menjaga diri kita sendiri. Nah ini untuk 1000 pembagian masker ini Pak, apakah akan ada tahap 2 nih? Tahap 2. Nah, ini udah banyak yang DM saya, sudah banyak juga yang
inbox saya, banyak juga yang WA saya nanya sama seperti Mbak yang tanyakan pada saya, apakah akan ada tahap 2? Mohon doanya saja agar tim yang saya bentuk saat ini bisa tetap solid, sehingga setelah donasi yang masker 1000 untukmu ini bisa ada kelanjutannya. Karena setelah yang ini kita ada donasi juga untuk para musisi, khususnya yang memang saat ini ada di dalam naungan grup saya. Jadi seperti yang Bapak tadi utarakan, bahwasanya masyarakat kecil saat ini sangat berdampak banget akibat virus corona. Nah, perlu diingat pemerintah dan masyarakat semua, bahwasanya masyarakat kecil itu ada ojol, ada pedagang kaki lima, pedagang di pasar tradisional, dan juga ada buruh harian seperti yang Bapak utarakan tadi, bahwasanya ada buruh-buruh bangunan, ada yang di toko-toko, tetapi yang dilupakan adalah kami-kami. Saya mewakili teman-teman musisi, ini ingin mengutarakan bahwasanya kami pun ini pekerja harian lepas. Benar. Dan dengan dampak corona ini kami tidak bisa juga bergerak. Seperti yang Bapak tadi bilang, bahwasanya ketika penjaga toko ini tokonya tutup, dia tidak bisa makan. Begitu pula kami. Saat ini banyak sekali yang menjerit kepada saya, minta tolong, karena anaknya sudah sampai ada yang nggak bisa minum susu, ada yang nggak bisa makan, ada yang mau niat jual alatnya, ada yang mau jual TV-nya hanya demi menukar beras. Nah, kalau saya pribadi, kapasitas saya mungkin cukup untuk 1-2 orang, tetapi kalau untuk sampai sekian ratus orang, rasanya saya belum mampu. Untuk itu saya membentuk tim baru lagi untuk menggalang donasi kepada teman-teman musisi yang ada di grup saya, khususnya supaya mendapat bantuan terkhusus sambil menunggu proses yang dari pemerintah yang kemarin kita ajukan, karena sebelumnya kita ajukan ke beberapa instansi, dan memang ada program dari Pak Gubernur sendiri, namun sampai detik ini realisasinya belum kami rasakan. Nah, menjelang realisasi ini sampai pada kami, tentunya kami perlu makan. Nah, akhirnya kami gagas dengan teman-teman yang memang punya saat ini punya donasi yang cukup untuk membantu kami agar kami bisa membantu teman-teman kami. Nah, ini selain musisi ada vendor yang saat ini juga nggak bisa bergerak, tim fotografi, terus udah gitu bagian dari soundman, semuanya pada kena imbasnya. Jadi yang dirumahkan, yang kena dampak itu termasuk kami gitu. Nah, ini mohon diperhatikan kepada Bapak Ibu yang punya wewenang, tentunya pemerintah saat ini, karena kalau kapasitas saya nggak punya wewenang ke situ. Tetapi saya cuma bisa mungkin menjadi mediator untuk bisa menjadi leader, mewakili suara dari teman-teman yang saat ini memang kondisinya memprihatinkan. Baik. Dan untuk musisi tadi juga Mbak sudah jelaskan ya, bahwa memang terdampak sekali nih ekonominya akibat penyebaran virus COVID-19 ini, karena juga ada pemberlakuan social distancing Mbak. Benar Jadi sekali. resepsi pernikahan pun harus berhenti, gathering harus berhenti, rapat-rapat harus berhenti. Benar. Jadi bagi yang MC juga semuanya pada sharing ke saya, dan saat ini saya mewakili teman-teman semua dari entertain itu semuanya ya. Benar. Dari mencakup semuanya, dan juga tim-tim fotografer, fotografi, vendor-vendor yang biasanya kerja Sabtu, Jumat, Sabtu, Minggu, Benar. semuanya diliburkan, dirumahkan. Nah, artinya kami perlu sedikit perhatian dari pemerintah. Ini bagaimana nasib kami? Nah, kalau saya pribadi, oke, fine, saya sendirian. Ya kan, paling makan Indomie, telur cukup Pak. Ya kan, kenyang perut kita. Tetapi bagi yang punya anak kecil nggak tahu Mbak ininya susahnya orang tua. Dia tetap mau minum susu, tetap mau jajan. Nah, ini yang sangat-sangat membuat saya sampai menangis. Mungkin kalau sampai saya ceritakan bagaimana saya menangis, mungkin dibilang saya drama ya, saya cari publikasi, tidak. Tapi biarlah itu hanya yang di atas melihat bagaimana saya sedih ketika melihat teman-teman saya
tidak terjangkau. Oke, baik. Nanti mungkin untuk Mbak Indah Marta, menurut Mbak ini solusi apa sih yang sebenarnya harus dikeluarkan untuk pemerintah Provinsi Bengkulu bagi masyarakat yang terdampak ekonominya di penyebaran virus COVID-19 ini sendiri, Mbak? Himbauannya kepada pemerintah, kiranya, maaf sedikit emosional, himbauannya kepada pemerintah, mohon diperhatikan rakyat kecil yang saat ini memang benar-benar rakyat kecil yang memang benar-benar terdampak dari virus ini. Banyak sekali masyarakat kecil yang saat ini tidak terjangkau karena memang masyarakat ataupun pemerintah melihat masyarakat kecil ini hanya pedagang kaki lima, hanya pedagang tradisional ataupun ojol. Tetapi kami itu tidak tersentuh, dan itu yang membuat saya agak sedikit miris ya melihatnya. Nah, semoga dengan adanya acara ini bagi Bapak Ibu yang berwenang, yang mempunyai wewenang saat ini, yang bisa memutuskan untuk kami, himbauannya tolong diperhatikan kami. Nah, UMKM teman-teman saya, entrepreneur juga banyak sekali yang saat ini menangis karena dagangannya juga gak laku. Jadi saat ini memang teguran dari mungkin kalau saya bilang, saya nyiptakan lagu judulnya COVID-19, Pak. Boleh nanti itu di searching. Nah, itu memang saya ciptakan di situ ketika ini belum panas sekali. Saya udah selesai membuat lagu itu dengan Marta Entertainment dan juga IDM. Dan di situ saya tuliskan bahwasanya liriknya mungkin ini terjadi karena kesombongan kita ya, Pak. Kesombongan saya ketika saya berpikir ini akan baik-baik aja. Ke depan dunia akan lebih baik. Ke depan perputaran perekonomian akan baik-baik aja. Sehingga ketika saya sombong dan ini dikasih situasi kondisinya ini dikasih pada kita saat ini, banyak sekali yang tidak siap. Banyak yang nggak mempunyai tabungan karena memang kerjanya 1 hari kerja, 1 hari dimakan. Benar. Nah, ini yang tadi saya bilang, ada beberapa orang yang memang saya nggak bicara orang lain, saya bicara sendiri. Saya sombongnya semuanya akan baik-baik aja, tidak akan yang akan seperti ini. Ternyata apa yang kita hadapi hari ini itu sangat-sangat menampar saya. Ternyata kesombongan saya salah, prediksi saya salah. Ini untuk pembelajaran dari kita sendiri, Mbak, ya, untuk tidak menyepelekan nih virus COVID-19 ini. Mungkin kemarin masih santai, masih Benar. tidak mawas diri, tapi untuk sekarang lebih untuk mematuhi lagi aturan pemerintah mengenai pencegahan virus COVID-19 ini. Nah, kalau kita lihat pemerintah juga sudah melakukan social distancing, Mbak, pemberlakuannya, tapi masih saja ada warga yang mungkin menyepelekan, kemudian masih berkumpul. Menurut tanggapan Mbak sendiri ini seperti apa? Ya, jadi seperti yang tadi kita ulas di depan, bahwasanya memang di Bengkulu itu yang terkena masih sangat minim, tetapi sudah memasuki zona merah. Nah, jadi dengan adanya hal ini, masyarakat masih menganggap sepele, bahwasanya ini tidak akan terkena kepada mereka. Nah, saat ini yang bukti nyata adalah yang terkena dampak perekonomiannya. Nah, dari situ masyarakat harusnya sadar kalau ini sudah terjadi, berarti yang kesehatannya pun mungkin akan terjadi. Benar. Nah, itu dia tadi. Makanya saya sangat menghimbau terhadap masyarakat dan juga pemerintahan saat ini, marilah kita bersatu padu. Saya melihat di Bengkulu masih banyak sekali orang-orang yang baik hati, dermawan. Nah, mungkin ini memang perlu leader-leader dari setiap organisasi ataupun komunitas yang bergerak ya Bapak ya, seperti PWI bergerak. Mungkin dari saya mewakili teman-teman yang hanya komunitas kecil, yang minoritas ini. Nah, mungkin nanti ada lagi. Nah, mungkin dengan gerakan kita ini Pak, semoga membangkitkan gerakan-gerakan yang lainnya, sehingga mungkin hari ini yang dari saya tertolongnya 100, mungkin dari Bapak besok 150, tetapi dari komunitas-komunitas lain mungkin besok ada yang 1.500, sehingga semua warga Bengkulu ini bisa tertolong.
Itu himbauan ataupun harapannya dari kami yang minoritas ini. Jadi harapannya lebih banyak lagi dermawan-dermawan Mbak ya, yang menyalurkan donasinya untuk masyarakat khususnya di Provinsi Bengkulu yang terkena nih dampak virus COVID-19. Oke, terima kasih Mbak Ida Marda. Ini mungkin terakhir untuk Pak Zaki, pesan Bapak untuk petinggi-petinggi atau pejabat yang ada di Provinsi Bengkulu, Gubernur, Wali Kota, Bupati, seperti apa Pak harapannya? Ya, harapan kita pemerintah kita kompak. Ya, seluruh kepala daerah di Provinsi Bengkulu ini kompak, bersinergi, ya, bersatu, ya, padu melalui program-program strategis pemerintah itu untuk membantu penanganan wabah virus COVID-19 ini. Karena kalau tanpa kekompakan, tanpa ada sinergi, ya, tidak akan maksimal. Ya, kalau seluruhnya berusaha dengan ego masing-masing, ya, tanpa ada sinergi antara satu daerah dengan yang lain, tidak akan maksimal. Sekarang lepaskan ego-ego itu, ya, lepaskan semua kepentingan, arahkan, fokuskan perhatian kepada masyarakat, ya, yang menjadi korban atau yang terkena dampak atas wabah virus COVID-19. Arahkan perhatian itu kepada masyarakat terlebih dahulu, utamanya masyarakat kecil yang miskin, yang fakir, yang itu betul-betul mereka kalau nggak dibantu itu nggak makan hari ini, ya. Tolong kita mengharapkan, ya, yang sekarang memiliki amanah memegang kekuasaan itu, arahkan perhatian itu, perhatikan mereka, ya, masyarakat kita, rakyat kita yang betul-betul terkena dampak di masyarakat, di lapangan, ya, bersinergi dan bersatu padu dan kompak, ya. Kemudian yang kedua, kita menghimbau juga semua pihak, semua elemen mengikuti petunjuk, ya, yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah, ya, jaga physical distancing, ya. Kemudian kalau yang ASN work from home, ya, dan petunjuk-petunjuk yang lain, cuci tangan dan sebagainya. Karena hanya dengan kepatuhan dan disiplin kita melaksanakan protokol-protokol kesehatan itu, ya, wabah ini bisa dengan cepat bisa tertahan, ya, bisa reda, ya. Tapi kalau kepatuhan itu tidak ada, ya, disiplin itu tidak ada, maka kita nggak bisa bayangkan sampai kapan ini akan terjadi, ya. Kita mengharapkan ini secepatnya bisa mereda supaya aktivitas kehidupan kita ini bisa normal seperti semula, ya. Dan itu sangat dibutuhkan oleh kepatuhan itu. Nah, tentu dengan kepatuhan-kepatuhan itu mereka akan terkena dampak. Kalau kami tinggal di rumah, Pak, kami nggak kerja misalnya, kami makan apa? Itu kan keluhan masyarakat. Nah, dalam kondisi seperti ini maka yang seperti yang harus dibantu, gitu. Nah, peran pemerintah dan swasta ikut membantu mereka yang terkena dampak COVID-19 ini, ya. Sekaranglah saatnya semua pihak peduli, ya, terhadap bangsa ini, gitu, ya. Peduli terhadap bangsa ini sebelum kita sampai misalnya pada tahap yang sudah mengkhawatirkan seperti Italia. Di Italia itu dalam satu hari hampir 1.000 orang mati, ya. Karena kenapa? Misalnya karena sebelumnya mereka menganggap sepele ini, ya, menganggap remeh masalah virus COVID-19 ini. Tapi kemudian ketika mayat sudah bergelimpangan baru mereka tersadar. Nah, kita jangan sampai seperti itulah, ya. Tanamkan kesadaran kepada masyarakat kita bahwa ini persoalan yang serius bagi kita dan bagi bangsa ini. Oke, baik, terima kasih Bapak. Mungkin Mbak Ida Marta ada yang ingin disampaikan sedikit, singkat saja Mbak. Ya, kepada pemerintah yang berwenang, yang juga punya wewenang saat ini untuk mengambil kebijakan dan keputusan kepada masyarakat. Tentunya saat ini program-programnya sudah memang ada, ya kan? Tetapi saat ini kami belum merasakan bukti nyatanya dari program-program yang pemerintah adakan. Jadi himbauan kami masyarakat kecil yang minoritas ini kepada Bapak Ibu yang terhormat yang kami cintai, kiranya langsung action kepada kami-kami yang membutuhkan. Gak usah buat statement apapun yang membuat masyarakat semakin bingung. Himbauan kami gak perlu janji-janji. Yang pasti saat ini kami perlu bukti konkret, bukti nyata bahwasanya saat ini masalah perut tidak bisa menunggu. Sehingga mohon ini diperhitungkan. Saya tahu secara pribadi
Bapak Ibu yang ada di atas yang punya wewenang juga saat ini sangat-sangat tertekan, sangat pusing juga memikirkan kebijakan apa yang pas untuk masyarakatnya. Tetapi sambil menunggu kebijakan yang pas ini dapat, kami mohon selama menunggu 14 hari ini yang kami sudah dirumahkan ini, tolong diperhitungkan masalah perutnya ini tadi. Setidaknya sembako atau apalah yang diperbuat sehingga ada bukti nyata dari pemerintah. Jadi jangan hanya program, video, janji, program, video, sehingga masyarakat ya itu hanya seperti mimpi indah gitu. Sementara faktanya kita menghadapi mimpi buruk. Benar. Oke. Jadi harapannya mohon didengarkan dan diperhatikan kami Bapak Ibu. Terima kasih. Dan satu lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolda Bengkulu yang telah merespon suara kami, yang sudah berempati, bersimpati secara langsung kepada kami komunitas Bengkulu, musisi komunitas Bengkulu Tim yang saya naungi. Sekali lagi terima kasih untuk Bapak Kapolda Bengkulu. Oke, baik, terima kasih Mbak Indah Marta, terima kasih Pak Zaki Antoni. Sama-sama. Harapannya juga cepat direalisasikan program-program dari pemerintah untuk masyarakat kecil, Pak ya. Oke pemirsa, tidak terasa sudah 1 jam kami menemani pagi pemirsa pada hari ini. Saksikan terus Selamat Pagi Bengkulu dari hari Senin sampai hari Sabtu pukul 8 pagi. Saya Ami Pratiwi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.